Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Abdul Muiz. Kode sahamnya NTBK, nama perusahaannya yaitu PT Nusa Tama Berkah Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, kita ganti dulu kode sahamnya dengan kode NTBK, kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Nusa Tama Berkah Tbk ini, kalau kita lihat, ini perusahaan yang baru IPO atau baru listing. Nah, selama beberapa bulan terakhir ini, mulai dari tanggal 9 Februari 2022 sampai tanggal 25 Februari 2022, kurang lebih ini belum sebulan ya. Nah, kalau kita lihat di sini, underwriter-nya sebagai penjamin emisi efek. Nah, sehingga dari awal IPO itu pernah menyentuh ke harga 165, setelah itu harga sahamnya terus jatuh karena underwriter-nya terus jualan seperti itu. Nah, untuk melihat data-data peta kepemilikannya ini sangat sulit ya, karena perusahaan yang baru IPO itu memiliki kecenderungan data yang tidak stabil, artinya data yang berubah-ubah. Ya, memang semua perusahaan itu datanya berubah-ubah, tetapi tidak signifikan seperti itu. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang baru IPO. Perubahan data itu bisa terjadi sangat signifikan. Nah, kalau kita lihat surplus rasio yang dicetak, yang dilepas ke publik, itu sebesar 25,9%. Ini juga perusahaan ini melepas porsi kepemilikan yang kategorinya kecil. Nah, dari 25,9% saham yang beredar di publik, itu tidak ada satupun investor yang memiliki porsi kepemilikan di atas 5%. Nah, mungkin saja di sini banyak retail yang nyangkut. Karena di tanggal 10 Februari itu kenaikannya tinggi, setelah itu harga sahamnya langsung auto reject bawah, seperti itu. Dan terus jatuh sampai hari ini menyentuh harga Rp89 per lembarnya. Nah, karena di sini kesimpulannya masif distribusi, maka potensinya akan terus turun, bahkan bisa sampai ke harga saham Rp50 per lembarnya. Kalau Anda memiliki barang dari perusahaan ini, ya pilihannya lakukan average kembali, beli lagi di harga bawahnya nanti ya. Tunggu di harga Rp50 per lembarnya, baru dibeli kembali untuk menurunkan rata-rata beli Anda. Nah, tetapi kalau Anda yang belum punya barangnya atau belum memiliki perusahaan ini, bisa menunggu di harga 50-an nanti, karena di sini kesimpulannya masif distribusi. Artinya harga sahamnya akan terus jatuh sampai ke 50. Ya, mudah-mudahan perusahaan ini tidak IPO-nya di papan akselerasi ya. Kalau misalkan perusahaan ini IPO di papan akselerasi, maka harga sahamnya bisa sampai turun ke Rp1 seperti itu. Ini saya belum membaca ya, apakah perusahaan ini masuk di IPO di papan pengembangan dan papan utama atau di papan akselerasi. Jadi silakan Anda baca. Tapi kalau dilihat di sini, ini kelihatan kalau dari kita perhatikan dari candlestick-nya, perusahaan ini IPO-nya pasti di papan pengembangan atau papan utama. Karena kalau papan akselerasi itu kenaikannya tidak boleh dari 10%. Dan ini kenaikannya cukup signifikan di sini ya. Jadi kalau dari candlestick 2 ini kita bisa lihat, kita bisa tahu bahwa perusahaan ini IPO-nya di papan pengembangan atau papan utama seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Abdul Muiz.
Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan dan ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.